tentang obrolan Random. iya, apa aja akan diobrolkan. Oke, kali ini kita akan coba membahas tentang apa ya? Mencintai diri sendiri. Love yourself. Iya. Karena ini awal tahun ya. Jadi mungkin kita harus bisa Awal tahun harus diawali dengan ya hal-hal yang positif. Iya, bener. Iya. Oke, langsung aja ya. Aku nggak bisa pembukaan soalnya. Wis Iya. langsung aja. apa gimana? Jadi gimana? Gimana awal tahun ini? Awal tahun ini berjalan dengan baik. Ya Allah, singkat banget. Ayo. Baru tanggal berapa, Fitri? Tanggal 12. 12 hari masih berjalan dengan lancar, dengan baik dan mulus. Iya, meskipun ada sedikit. Iya, Ya, tapi soalnya lagi PSBB lagi kan. iya. Apa jodohmu terbatasi lagi? yang tenang. Jodoh pasti akan datang. Tapi nggak tahu kapan. Oke, Fit, kayak selama ini kalau kamu ada cara nggak sih untuk diri kamu sendiri gitu? Maksudnya? Ya cara untuk apa ya, mungkin untuk mencintai diri kamu sendiri tuh kamu tuh seperti apa sih gitu? Apa ya? Aku sulit menjelaskan, tapi kayak nggak tau. Mungkin karena sekarang prinsipnya tuh lebih ke kayak ya udah, yang kamu senangin sekarang, yang aku sukai sekarang itu dilakuin aja gitu. Kayak lebih ke masa bodoh apa tanggapan orang gitu dulu kan. Kalau dulu tuh kan kita kayak masih ini kan, masih kayak terpengaruh dengan omongan orang gitu kan. Nah, kalau menurut aku ya ada kalanya gitu, kayak kita tuh harus benar-benar masa bodoh kayak sama kayak gitu. Apalagi kan kalau semakin banyak, maksudnya semakin kita dewasa kan kayak semakin banyak gak sih kayak bukan masalah sih, kayak ujian menghampiri gitu kan. Ujian menghampiri. Kok bahasa aku gini sih, ya Allah, nggak tahu apa sih maksud ya gitu lah pokoknya. Lebih ke cuek gitu ya. Yap. Tapi emang ke tahap itu fitusnya menurut aku ya, ke tahap untuk kamu bisa cuek dengan masalah yang kamu hadapi, terus bersikap bodo amat tuh hasil dari proses kamu sih. Yeah. Proses dari apa ya, dari masalah-masalah yang kamu hadapi sebelumnya gitu. Ya itulah maksudnya, kayak proses gitu. Dulu kamu kalau dapat masalah kamu overthinking, atau mungkin kamu terlalu mendengarkan orang lain sehingga kamu lupa dengan diri kamu sendiri. Tapi akhirnya kan kayak ya maksudnya kayak pasti kamu berpikir kayak masa aku gini terus sih gitu. Yep, benar banget. Kan jadi kayak mungkin itu ya proses. Ya proses, emang proses maksudnya. Ya barangkali karena kita kan kayak semakin dewasa kan ya. Jadi kayak ya itu emang tahapan yang harus dilalui nggak sih? Itu tahapan emang. Barangkali dulu emang kayak bodoh gitu, ya bodoh. Ya mungkin nggak tahu gitu ya. Maksudnya nggak tahu gitu. Tapi ya itu, maksudnya kita kan manusia tuh hidup tuh belajar kan. Kalau selama masih hidup ya usahain belajar terus. Iya, kayak gini sih, aku kemarin tuh baru nemu kata-kata yang menurut aku magis banget sih. Kata-katanya tuh gini: belajar adalah pekerjaan seumur hidup. Iya. Wes cuma itu, tapi kayak enak banget itu. Iya. Kena banget gitu. Dan menurut aku bagus banget itu. Tapi ada loh Yul, orang itu yang benar-benar kayak nggak apa ya, aku tuh paling nggak suka sama orang yang kayak terima apa adanya gitu loh Yul. Maksudnya kayak ini konteksnya mungkin barangkali 2 orang gitu ya. Maksudnya kayak nyuruh seseorang untuk menerima kamu dengan apa adanya, dan apa adanya kamu tuh masalahnya kayak bermasalah gitu loh. Maksudnya kayak barangkali itu kebiasaan buruk kayak yang mestinya tuh harus diubah, bukan kayak sepele ya. Maksudnya kayak misalnya kamu suka ngupil jorok apa gimana, itu masih nggak apa-apa gitu kan. Tapi ini tuh kayak masalah nggak bisa ditoleran gitu loh untuk orang yang itu. Maksudnya untuk 2 orang gitu barangkali. Dan kadang tuh ada orang yang kayak ngomong ya udah terima apa adanya kalau emang mau sama aku. Maksudnya kan hidup kan belajar ya, harusnya tuh kan kamu ya belajar. Kalau misalnya kamu nggak bisa ya harusnya kamu belajar untuk bisa gitu kan. Cuman ternyata ada kok beberapa, ya mungkin banyak sih orang yang pikirannya tuh
emang nggak bisa gitu diajak untuk belajar lagi, maksudnya untuk maju tuh kayaknya susah gitu loh mas. Iya, Iya sih. emang ya gitu ya, karena kita terlalu banyak, emang manusia kan ya berbeda ya, jadi Iya. mungkin cara pandangnya itu berbeda dari kita gitu. Iya, lingkungan juga berpengaruh sih. Iya, dan mungkin juga dia belum sampai tahap ke itu, Fit, yang benar-benar kayak kalau ada kejadian itu sampai Oh iya. dijadikan kayak pelajaran atau harusnya kayak gimana, nggak sampai kayak nyari solusi gitu ya. Akhirnya kayak kamu tadi bilang, yo sak terimalah gitu. Seharusnya kalau ada masalah kan ya kita coba cari solusi gitu. Kalau sudah ngerasa ini salah gitu, mungkin dari dirinya juga nggak ngerasa kalau sebenarnya ini tuh salah, Ini tuh nggak bener gitu kan. gitu. Jadinya dia nggak mencoba untuk merubah itu gitu. Kalau selain itu gimana, Fit? Kalau mungkin dalam hal lain gitu, misalkan kalau dari waktu kamu ada masalah atau apa, itu kamu mungkin kayak cara mengatasinya kayak gimana gitu, selain kamu mencoba lebih, kalau sekarang lebih menerima gitu ya, maksudnya menerima bukan ke pasrah ya, jadi kayak ya udah ini yang harus dihadapi, dan maksudnya kayak ya udah, dan emang ini tuh mungkin yang harus dihadapi gitu kan ya. Terus apalagi mungkin apa ya, aku nggak tahu ya, maksudnya aku nggak bisa kayak nyebutin sesuatu hal gitu ya, mungkin cuman biasanya tuh aku kalau misalnya kayak lagi ada masalah gitu tuh cenderung kayak sering nangis ya emang. Tapi aku tuh orangnya kayak misalnya nangis ya, nangis tapi kayak misalnya sejam lah gitu nangis tuh, terus setelah itu aku ada maksudnya ada di diri aku tuh kayak mencoba untuk realistis lagi gitu, maksudnya ada kayak penerimaan diri aku tuh mulai bekerja gitu loh Yul. Jadi kayak oh enggak, ini tuh emang yang harus aku lalui, ini tuh emang Tuhan tuh ngasih ini tuh ya karena aku tuh bisa gitu loh ngelewatin ini semua, dan ini pasti aku juga bakal jadi manusia yang apa namanya kayak yang lebih yang apa ya, yang maju. Iya, yang maju. Ya mungkin kayak naik kelas lah ya, Nah, gitu. Kalau mungkin tingkatannya gitu. Ya sih, kadang aku juga gitu sih, gimana? apa ya, kayak ini mungkin belum ke bentuk cara aku mencintai diriku sendiri ya, tapi setidaknya kalau ketika aku sedang ada masalah, ya ini cara yang aku lakukan gitu. Pernah dulu itu gini, Fit, waktu kayak pulang dari Surabaya mau ke rumah, itu kan aku kan naik motor gitu ya, terus mungkin jalannya lagi sepi, terus kayaknya itu waktu sore-sore gitu ya, jadi kayak angin itu kayak semilir gitu ya, akhirnya kayak enak banget ke bawah. Nah itu aku itu kayak bicara dengan diri aku sendiri gitu loh, kayak berusaha ngajak ngobrol diriku sendiri gitu loh, entah itu ngobrol tentang terima kasih atau mungkin tak ajak ngobrol aku tadi gini loh, maksudnya aku tuh berusaha menceritakan kembali kejadian yang tak alami terus ke diri aku sendiri gitu, terus sambil pegang pundak coba gini makasih gitu iya. Dan itu ternyata itu berpengaruh loh, maksudnya berpengaruh lumayan besar untuk diri sendiri. Kayak plong banget. Iya, banget. Itu mungkin salah satu cara ya, biar kayak enggak ya, mungkin kalau kita belum ada teman ngobrol gitu ya, jadi kita bicara ke sama diri sendiri gitu. Soalnya itu bisa kayak misalnya di kaca gitu, itu kan ada salah satu, aku pernah dari siapa ya, pokoknya kita ngomong sama diri sendiri juga, tapi dia pakai kaca gitu loh, maksudnya kayak kamu tuh makasih sama diri kamu, kamu tuh udah kayak ngelewatin satu hari ini tuh dengan hebat gitu kan, udah sampai sejauh ini, udah sampai titik ini, dan kamu masih kayak bisa untuk bangkit, berarti kan kamu hebat gitu kan. Jadi kayak ya udah makasih aja. Iya, dan ternyata kayak kita mungkin dalam kayak waktu ada masalah kita mungkin kayak aku nggak bisa gitu, kayak pasti kan berpikir aku nggak bisa, tapi ternyata yuk bisa gitu loh. Iya, karena apa ya Yul, kayaknya mungkin pas kita dapat masalah itu tuh kita belum bisa berpikir secara jernih gitu. Barangkali kan lagi kayak lagi kenanya gitu kan, terus masalah datang gitu kan ya. Nah barangkali kita tuh emang kayak butuh waktu beberapa saat untuk menyadari, untuk menenangkan diri. Maksudnya aku tuh sebenarnya harus gimana sih gitu kan, perlu solusinya, perlu jeda, jangan terlalu dipikirin pas waktu itu juga. Iya sing pernah aku bilang ke kamu dulu, Fit, waktu lagi ada masalah tuh kayak aku berusaha apa ya, kayak ngomong ke diri sendiri tuh, tenang sambil kayak meluk gitu loh. Itu juga termasuk salah satu tips aku sih, maksudnya untuk menenangkan diri aku sebentar gitu. Terus selanjutnya ya ayo cari solusi gitu kan, bukan kayak apa ya, bukan kayak menghindar, bukan lebih ke
istirahat bentar gitu. Iya, istirahat bentar terus Lampu merah. dipikirkan lagi lah gitu. Soalnya ya kadang apa ya, bukan sampai ke apa ya, ke rasa kayak Iya. menyalahkan keadaan sih. Kalau menurut aku belum pernah sampai ke arah sampai kayak menyalahkan, menyalahkan lah ya dalam hal apapun, kayak nggak sampai yang menyalahkan gitu. Tapi cuma ya kadang Kenapa sih? kenapa gitu, pasti kenapa. Lebih ke kayak mempertanyakan nggak sih, maksudnya kenapa harus aku, kenapa harus seperti ini, kenapa aku nggak kayak gini aja gitu. Kayak lebih ke menyesal nggak sih, maksudnya kenapa pilihannya tuh, maksudnya kenapa kita milih ini gitu loh. Iya, Jalan. kadang kenapa harus tertinggal. Iya benar banget. Itu sih gitu. Terus kayak apa ya, lebih terus ini sih ya, itu pasti yang pertama itu kita harus menerimanya dulu sih. Meskipun itu masalah itu berat atau mungkin masalah itu terlalu apa ya, terlalu kejam ke kita, langkah pertama pasti kita harus menerima itu. Kita harus menyadari kalau memang saat ini kita ada di posisi itu. Dan kita nggak akan mungkin bisa menghindar gitu loh. Nah selanjutnya ya mungkin itu benar kata kamu, kita berpikir gimana caranya untuk cari solusinya gitu. Jadi emang ada beberapa itu ya Fit, kayak ada beberapa situasi yang memang kita bisa kendalikan dan yang nggak bisa kita kendalikan. Itu sih yang paling sekarang tak berusaha tak pegang buat peganganku gitu. Jadi ternyata memang kalau ada sesuatu kejadian di aku itu aku mencoba memfilternya tuh, oh ya ini tuh datangnya dari mana sih. Kalau dari luar ya berarti nggak bisa aku kendalikan. Tapi ketika itu datangnya dari diri sendiri berarti masih bisa kita kontrol kan. Dan mungkin konsekuensinya ya aku harus tanggung jawab atas perbuatanku itu. Pilihan-pilihan gitu sih, pilihan-pilihan itu sih. Jadi ya itu mungkin, dan yang kayak masalah kayak yang kamu tadi ya, lebih kayak kamu kan bilang kalau sekarang sih lebih ke menerima, lebih ke ya, bodo amat, melakukan apa yang disukai aja gitu loh pokoknya. Iya. Dan maksudnya kayak ini tuh kayak masalah yang mungkin dulu tuh sudah pernah kita lalui gitu loh, tapi kita belum nemu caranya. Dan mungkin kayak sekarang kan dari hasil berpikir kita, dari hasil samatan kita, dari perjalanan kita kan pasti ya masalah dengan masalah yang sama kita harus sambat lagi gitu. Kan nggak mungkin. Pasti kita sudah ada pikiran untuk cari solusi itu sih. Kalau misalnya kalau kita emang udah apa ya, kayak pikiran kita emang udah tenang tuh biasanya kita bakal kayak lebih ini loh, maksudnya lebih apa sih, kayak lebih gampang gitu loh ngejalaninnya tuh, nggak apa ya, apa sih bahasa Indonesianya apaan ya, Bahasa Jawa wis apa sih, kayak lebih tenang, lebih santai, lebih tertata gitu loh Yul. Maksudnya nggak bingung, maksudnya mau kayak gimana tuh nggak bingung gitu loh. Ya mungkin cara pertama kita harus menenangkan diri dulu ya. Penerimaan diri dulu, kayak harus menerima dulu. Menerima dulu, entah itu dengan kamu menangis, atau mungkin kamu harus diam dulu sampai 1 jam atau apa, nggak apa-apa gitu. Sebenarnya kan ya manusiawi kan, kalau kita sedang ada masalah, kita marah, kita sedih, kita nangis kan manusiawi banget. Dan itu nggak gender banget loh ya, maksudnya cewek cowok tuh sama. Maksudnya nggak yang kayak misalnya kita cewek ya soalnya kan cewek jadi bisa kan gitu. Sebenarnya kan cowok juga nggak masalah gitu. Iya nggak masalah gitu loh, nggak yang harus ditutupi juga gitu. Tapi ternyata maksudnya kayak apa ya Bit? Dari tahun kemarin tuh kayaknya apa ya mungkin masalah pasti akan ada ya, tapi kayak mungkin kayak menyerah itu sudah apa ya, kita tuh pernah mendapatkan masalah seperti ini dengan mungkin dengan apa ya, maksudnya kayak di fase yang menyerah tuh udah pernah gitu, maksudnya udah kita lewatin gitu kan. Kita lewatin, masa ya kita akan kayak gitu lagi. Iya kalau bisa jangan, maksudnya ya barangkali emang kita semakin dewasa kan masalah semakin lebih kompleks kan ya, maksudnya lebih banyak gitu kan. Jadi ya semoga dengan ini kayak lebih berbanyak pertahanan diri sih. Semoga Tuhan memberikan kekuatan. Iya sih bener ya, maksudnya kayak kita itu berdoa itu jangan minta apa ya, jangan minta ini dihilangkan masalahnya, tapi dikuatin diri kita meminta ke Tuhan kita untuk kita lebih kuat lagi gitu, kita diperkuat gitu, biar kita juga ada naik kelasnya. Kalau kita minta dihilangkan ya kita berarti kita nggak akan bisa menjadi kuat gitu.
Terus kalau misalnya tapi aku tadi mau bilang apa ya, masalah kayak kan orang-orang gitu kan biasanya kayak melihat masalah kita tuh lebih ke sepele gitu kan, maksudnya kayak bukan menyepelekan sih sebenarnya, cuman kayak aku lo udah pernah kayak gini, terus kalau kayak gitu enggak, masalah aku maksudnya masalah kalau nanti tuh kamu kalau udah kayak gini tuh masalahnya bakal lebih ini gitu kan. Tapi aku nggak, ya mungkin aku belum merasakan kayak misalnya masalah yang lebih selain maksudnya selain masalah perempuan yang single yang tertekan dan apapun gitu ya, maksudnya barangkali mungkin nanti kalau masalah kalau di keluarga gitu cuman ada orang yang pernah bilang ke aku kayak gini, masalah nanti kamu semakin dewasa, misalnya kamu kayak udah itu ya, misalnya udah kayak berumah tangga atau gimana, masalah tuh bakal lebih banyak gitu, lebih kompleks. Cuman atau mungkin ini ya Yud, kayak apa ya, kenapa sih orang-orang yang kayak udah berumah tangga gitu selalu kayak merasa bahwa masalah kita itu nggak berat gitu, masih belum ada apa-apanya dengan masalah rumah gitu. tangga. Terus aku tuh mikirnya ya mungkin barangkali iya sih, cuman kan belum tentu juga kamu waktu di posisi aku tuh bisa ini kan konteksnya juga beda kan itu. Ya kan pasti ada permasalahan sendiri-sendiri kan waktu kita masih single atau mungkin waktu kita masih punya berpacaran kan, terus kita berumah tangga kan pasti sudah beda lagi, maksudnya ya semuanya kan sudah ada takarannya sendiri gitu. Dan cara kita menghadapi masalah kan pasti berbeda kan gitu. Ya pasti kita tahu lah pasti masalah itu akan berbeda gitu. Masalah di kuliah dulu kita seperti apa, terus kita bekerja itu seperti apa. Biasanya kan yang komen kayak gitu kan apa sih namanya, kayak maksudnya nggak seini kita, maksudnya bukan nggak seini, apa sih namanya, maksudnya beda cara pandang. Iya, beda cara pandang. Terus kayak ini bukan berarti aku takutnya kayak ada orang tersinggung, maksudnya kayak pendidikannya gitu. Maksudnya kan itu kan pengaruh juga nggak sih, kayak lingkungannya dia. Iya, ya kan? mungkin ke lingkungannya, lebih ke lingkungan pertemanan dia gitu. Dan ya sepantaran sebenarnya, cuman dia kan nggak mengalami kayak di fase aku gitu loh maksudnya. Jadi kayak dia semacam nikah muda gitu loh. Jadi kan iya, menganggap kayak permasalahan kita itu ya pasti beda lah. Maksudnya kalau kamu tuh sudah ada 2 orang gitu dengan pasti dengan 2 kepala gitu kan. Sedangkan kita kan masih sendiri. Iya pasti sudah tahu lah kita permasalahannya itu ketika kita ada di fase mana itu permasalahan pasti berbeda gitu. Tapi kadang kayak gitu kan, yang sing paling apa ya video, sing paling banyak kita anggap apa ya, sebenarnya itu nggak penting banget kamu bahas ini, tapi ini yang sering terjadi, maksudnya kayak kalau ada teman sedang lagi sedih tapi tiba-tiba kayak masalahnya itu nggak masalah aku gitu kan. Iya hal lagi kalau biasa kamu tuh cuma gini, kalau aku tuh kayak gini ya bukan mau ngumpat maksudnya ya tahu. Maksudnya kalau kamu di posisi kita kan juga belum tentu bisa kan. Kayak usahanya kayak gimana. Iya, maksudnya itu dengan dia cerita ke kamu kan otomatis seharusnya dia tuh tahu kalau dia sebenarnya tuh butuh bantuan kamu. Tapi kenapa kamu malah feedbacknya tuh nggak kayak gitu, ini nggak membantu, malah ini seharusnya kita kan ya ayo coba di posisi dia juga, misalnya kita ibaratkan kita juga ada masalah seperti itu. Aku biasanya gini, kalau misalnya ada orang cerita gitu ya, itu aku biasanya kayak ini ngebayangin aku di posisinya dia. Jadi biar aku tuh kalau misalnya nanti dia minta solusi, aku tuh jadi kayak tahu gitu loh. Aku mesti maksudnya mesti ngasih kayak gimana. Misalnya minta nasihat, dia mesti nasihatin kayak gimana gitu. Soalnya gimana ya, terus tapi selain itu kayak aku harus realistis gitu, maksudnya logika aku harus masuk juga kan. Soalnya ya bukan gimana, kalau ngandelin perasaan doang kan kayaknya nggak bisa gitu kan. Logika kan harus main juga. Iya, sedangkan orang-orang yang apa ya, mungkin orang yang sedang mengalami masalah pasti perasaannya perasaan yang paling depan. Logikanya nggak main sih. Padahal seharusnya ya emang aku sendiri juga masih gitu ya. Maksudnya kalau lagi masalah pasti mikirnya masih kemana-mana, nggak berusaha menetralkan dulu. Tapi ya belajar sih.
pikirnya kemana ya, aku banget itu. Pasti mikirnya aneh-aneh kan. Iya bener banget sumpah. Iya pasti kan seharusnya kita ya wis kita mau kan terima dulu terus Iya. kita cerna istilah di hati, tapi ya ini maksudnya kayak ketika kita maksudnya dalam hati ya wis aku pengen kumi ngono kan, maksudnya pengen kumi, tapi kan kita filter dulu nih maksudnya di otak kita kan harusnya oh iya ini bagus nggak sih ketika aku gini tuh ini nanti kayak gimana nanti kalau akibatnya kayak gimana gitu kan, kalau misalnya milih A milih B gitu iya kan. kadang itu sih dalam malam aku masih nggak bisa berusaha untuk objektif, itu nggak bisa gitu loh. Pasti ada kayak diri aku tuh berusaha untuk apa ya mempertahankan egoku gitu loh. Gitu sih. Tapi kayaknya aku tuh merasa bahwa aku sekarang tuh lebih baik gitu loh, maksudnya dalam main logika loh Yul. Aku lebih kayak realistis gitu loh sekarang. Kalau dulu waktu kayak dulu banget waktu SMA sampai kuliah awal itu gila aku. Iya itu apa sih kayak bodoh banget gitu anjir. Sumpah bodoh banget. Kayak itu ya Pici sering diomong orang-orang sing kayak maksudnya iya sekarang pasti bakal menertawakan masa lalu Iya. Ternyata itu proses ya. Iya kayak tapi ya nggak salah juga gitu kan, maksudnya iya. kadang kalau kita nggak kayak gitu kan juga nggak di tahap ini kan sekarang gitu. Bener ya emang kita harus menikmati proses ya. Iya. Makanya kayak yang ada nikmati mesti Sekarang yang ada sekarang tuh nikmatin aja. Jangan kayak apa ya, jangan khawatir besok gitu loh. Amin kayak khawatir boleh sih, cuman jangan terlalu kayak berlebihan gak sih. Iya maksudnya kita hadapi yang sekarang aja gitu loh. Kita mencoba hadapi yang sekarang. Kadang soalnya orang-orang tuh terlalu khawatir esok kayak gimana gitu ya. Iya. Tapi jadi kayak lupa sekarang tuh. Iya Sekarang tuh malah nggak dinikmatin, tapi malah itu kayak khawatir besoknya kayak gimana. Iya padahal itu seharusnya nggak harus gitu. Iya nggak harus. Yang di depan aja kita pikirkan tuh harus gimana gitu. Syukur-syukur kita maksudnya syukur-syukur kita tuh masih bisa menghadapi itu gitu. Aku tadi ngomong apa ya lupa sama. Iya kadang kayak apa ya Bit? Iya dulu pernah ada sih kayak nikmati sakitmu, nikmati laramu. Maksudnya aku berpikir kayak gini. Iya bagaimana aku menikmati sakitku? Maksudnya gimana sih caranya menikmati sakit gitu? Ya mungkin ya kayak gini, maksudnya ya prosesnya nikmati gitu loh. Ya udah maksudnya ya sambil nyari jalan keluar, tapi kita kayak ya udahlah kan emang gini jalannya. Ya itu loh, ya mungkin barangkali menikmati tuh ya karena ini menerima penerimaan diri kita itu. Iya menerima ya. Iya. Prosesnya untuk penerimaan kita gitu. Kalau kamu tadi kan bilang kayak logikamu lebih main gitu kan sekarang. Kalau aku tuh sekarang tuh kayak mungkin aku belum 100% bisa mengenali diriku ya. Tapi sekarang aku sedikit tahu apa yang harus aku lakukan gitu. Yang apa yang kamu mau juga gitu. Apa yang aku mau, terus misalkan kalau aku gini tuh harus aku ngapain tuh aku sudah ada benteng gitu. Jadi aku apa ya? Oh iya, ketika aku besok mau misalkan menghadapi ini yang harus aku lakukan gitu. Jadi ya agak bersyukur sih, jadi kayak menjadi kekuatan untuk ke berikutnya gitu, kedepannya gitu. Itu sih. Dan mungkin kayak apa ya, pengennya sih bisa bener-bener apa ya, sambat tetap sih, pasti sambat tuh nggak bisa dihilangkan. Iya, dan menurut aku itu salah satu ini nggak sih, salah satu nikmat Tuhan. Nikmat Tuhan yang harus dilakukan ya, dan yang harus dilakukan gitu loh. Sambat sama ngayal sih. Iya, sambat itu harus. Setelah itu bukan berarti kayak sambat itu harus kayak apa ya, kita nggak menerima keadaan atau apa, enggak. Iya. Kita coba membaur dengan masalah kita. Iya benar banget. Soalnya kan ya gimana ya itu sih, kalau misalnya kita nggak bisa apa ya, nggak bisa menerima, nggak bisa enjoy dengan bukan enjoy sih, apa sih mas, adakah yang enjoy sama masalah? Bukan enjoy sih, ya apa ya, itu sih nerima itu tadi. Kalau nggak bisa nerima tuh kayak berat banget gitu loh Yul. Tahap menerima kan sama halnya mungkin kayak tahap ikhlas kan, dan ikhlas kan emang berat banget kan. Iya ya, itu mungkin kalau kita sudah bisa menerima ya berarti kita sudah termasuk orang yang hebat sih. Iya benar banget. Hebat kita tuh nggak perlu pengakuan dari orang lain gitu loh, maksudnya hebat versinya kita aja, versi kita gitu loh. Kadang ya aku mau bayangin maksudnya kayak iya kayak
aku itu kayak ngerasa aku nggak mampu gitu, mesti lagi diajar masalah kayak aduh kamu sahabat sih segini-gini, tapi ternyata ya bisa-bisa aja gitu. Iya, aku ya tetap hidup. Berarti kan yuk berarti kan mampu sebenarnya. Mampu gitu. Cuma itu sih kayak ya itu loh prosesnya untuk apa namanya? Kita menemukan solusi-solusi, kita menemukan kayak apa sih, kayak proses penerimaannya kita gitu yang agak makan waktu, tapi ya nggak apa-apa. Iya, namanya proses. Kadang gue cuma sekarang tuh kayak pengennya tuh lebih tenang sih. Iya. Lebih tenang, mesti dalam menghadapi gue ya kayak lebih santai gitu kan, pengen. Iya, pengen santai. Dan gue masih tahap belajar sih. Iya, lagi berusaha. Iya, you tunjuk sampai sikapmu gitu loh. Iya benar banget. Ya, menerima dengan yang tenang gitu. Soalnya ya emang apa ya Fit, kayak kejadian kita, masalah kita kan ya emang maksudnya nggak terjadi ke diri kita sendiri kan. Iya. Aku yakin kayak orang tuh pasti yang ngerasa gitu. Meskipun orang terdahulu kan pasti juga ngerasa ya. Iya. Gitu loh. Jadi sebenarnya nggak harus yang ada dikhawatirkan sih gitu loh. Ya itu sih kayak lebih kita gimana kita nerima dan gimana kita kayak apa ya? Ya tapi kayaknya iya sih. Kalau udah nerima tuh kayak udah gampang gitu. Iya, ya kayak kamu tadi karena gini kayak ya udah gitu. Kayak lebih ke ya udah pasak bodoh, kayak ya udah dijalanin aja gitu. Iya, jalanin aja. Yes. Kalau ada yang ngomong jalanin aja gak serius berarti. Iya, jalanin aja. Ya jalanin apa maksud kamu? Kalau kamu ada itu nggak sih untuk mungkin untuk diri kamu sendiri ya, maksudnya kedepannya itu pengennya seperti apa sih gitu? I don't know. Masih abu-abu banget aku nggak tahu. Ya. Atau mungkin sesuatu yang ingin kamu bukan rubah ya? Ini lebih konteksnya ke diri sendiri. Kan? Mungkin ada sesuatu hal yang ingin belum ada pribadi yang pengen aku bukan perubah sih, nggak aku perbaiki gitu. Perbaiki atau mungkin ada sesuatu yang mungkin dulu belum bisa kamu lakukan dan ingin kamu lakukan karena mungkin kamu sudah punya pertahanan yang itu juga. Aku pengen ngurangin berpikiran aneh-aneh sih. Overthinking itu. Seharusnya aku tuh orangnya gila banget sih. Ini kayaknya penyakitku emang. Tapi aku tuh gampang banget mikir aneh. Kayak dikasih tahu apa gitu ya. Misalnya kayak misalnya kita kayak kamu ngasih tahu itu teman kita loh gini kemarin. Misalnya kayak ngomongin kamu misalnya gitu ya. Itu aku langsung kayak oh my god, dia ngomongin apa ya? Kayak, dia ngapain ya? Aku ada yang salah apa ya? Gitu. Maksudnya kayak mikirnya tuh pasti aneh-aneh banget gitu. Dan aku pengen kayak ngurangin kayak gitu. Lebih ke salahku apa aku udah? Iya, salahku apa sama kayak orang ini kayaknya nggak suka ya sama aku gitu. Maksudnya kayak aku tuh kenapa sih kok sampai diginiin gitu kadang-kadang gitu. Dan itu parah sih aku emang. Tapi kadang-kadang juga aku tutupin, cuman ya tetap aja ketahuan gitu kan pada akhirnya. Kayak berusaha cool dia. Iya, maksudnya tuh biar kayak ya udahlah, nggak apa-apa mau diomongin mau gimana juga. Tapi emang itu sih mikir negatif itu yang pengen aku kurangin ya. Iya sih. Iya kadang. Iya sih kayak omongan orang itu masih berpengaruh besar sih ke kita itu. Apalagi orang yang kayak benar-benar maksudnya amin kayak bukan penting sih. Apa ya? Deket lah. Iya, deket lah gitu. Itu pengaruh banget. Kayak ngomong yang nggak kayak biasanya aja. Itu langsung kayak bikin kita mikir gitu kan. Maksudnya mikir kayak ini orang kenapa ya? Oh, ini ada masalah apa sih gitu kan. Nih aku lebih ke gini sih, misal ke hubungan sama orang itu kayak aku mau melakukan ini takut. Iya kan takut. Maksudnya ini bener itu bener nggak sih? Sudah sesuai nggak? Kadang kan ya emang kita bisa bodo amat, tapi kan kita nggak bisa melupakan itu. Iya, apalagi kalau kita bisa bodo amat kalau memang orang itu tuh nggak terlalu deket gitu loh sama kita. Tapi kalau emang kayak udah ada hubungan, maksudnya kita tuh tiap hari hubungan sama dia, apa sih? Maksudnya ada hubungan itu loh, komunikasi gitu kan. Itu jadi kayak ngaruh gitu loh. Kayak ya sungkan kayak, bener. Jadi kayak mau melakukan ini kayak isi maju mundur. Ini bener nggak sih? Padahal mungkin anggapan kita tuh sebenarnya nggak masalah, cuman tapi takut penerimaan mereka. Takut mereka tuh berpikir dengan cara yang ya pasti berbeda, sih. Cuman takutnya mereka tuh nggak bisa kayak nerima
kita dengan apa yang kita lakukan. Iya, akhirnya mereka berpikiran negatif ke kita gitu. Itu sih. Maksudnya kadang aku akhirnya berpikir kayak gitu. Sebenarnya ini salah nggak sih gitu. Kalau menurut aku sudah benar, versi aku sudah benar. Kan belum tentu ya, emang kita nggak bisa sih nyari pembenaran di orang lain juga. Tapi akhirnya, tapi dulu aku berpikirnya gini, tapi nggak tahu ya ini pikiran benar atau salah. Ketika beberapa orang atau banyak orang mengatakan bahwa ini salah, ya berarti itu termasuk hal yang salah. Iya. Gitu. Tapi kalau emang cuma salah satu yang bilang ini salah atau cuma salah satu, berarti kan kita harus ini dulu, harus kayak survei nggak sih? Harusnya kita minta pendapat ke orang lain kan barangkali. Kalau misalnya aku kayak gini gimana gitu kan. Cuman yang bikin pertimbangan kita harus survei berapa orang sih? Kayak misalnya kita 5 orang kali ya. Jadi kalau 3 bener ya 3 iya, 2 enggak, berarti kita ikut iyanya gitu kan. Iya, pokoknya itu suara terbanyak itu berarti adalah kebenaran. Iya, adalah kebenaran gitu. Enggak gitu juga sih. Gitu. Tapi itu konsep terlalu ngambang. Iya, maksudnya bukan hasil dari, maksudnya bukan penelitian. Iya, kayak review tentang produk gitu ya. Ketika suara banyak mengatakan ini bagus, belum tentu bagus untuk kita gitu. Tapi kita juga akan terpengaruh karena suara banyak itu. Suara paling banyak itu yang paling berpengaruh. Ternyata ya gitu ya, emang apa ya, faktor dari luar itu nggak bisa kita kendalikan gitu loh. Iya, benar banget. Dan mungkin kalau kita mau cari benar salahnya ya kita nggak akan nemu gitu loh. Kita cari, soalnya pembenaran menurut masing-masing orang kan juga udah berbeda kan. Perspektif orang berbeda, cara berpikir itu berbeda gitu. Iya, balik lagi kalau dia itu ke lingkungan dia yang membentuk cara pikir itu kan akhirnya. Iya, kadang gini ya Bit, emang ya kayak kita tuh emang nggak harus kok, maksudnya kayak melawan siapa sih namanya, kalau misalkan cara pandang kita berbeda nih. Aku ngomongnya A terus kamu tuh ternyata misalnya kamu tuh ada B gitu, ada opsi B gitu. Dan mungkin kamu tuh harus tahu situasi ini loh, maksudnya situasi ini kalau aku ngomong ini ke aku, misalnya kamu mau ngomong ini ke aku, itu aku bisa menerima enggak, atau gitu. Ternyata nanti kalau misalkan kamu ngomong ke aku akhirnya malah nanti kita nggak berteman atau apa kan. Mungkin kita juga harus sadar situasi sih. Kalau ada beberapa yang memang kita harus kayak mengutarakan pendapat, barangkali kayak misalnya kita diskusi sekarang itu kan. Cuman Kak, mungkin kalau misalnya kamu minta nasihat, tapi logika aku tuh ngatain kalau aku harus ngomong ini ke kamu, cuman karena kamu posisinya sekarang itu lagi nggak bisa menerima saran ini, jadi akhirnya kayak udahlah nanti aja dulu. Atau kalau gitu kan, kalau aku ngomong itu beda dengan cara berpikirnya. Jadi akhirnya kita kayak barangkali itu kayak ya udah. Kadang diam itu lebih baik gitu. Tapi juga kita lihat konteksnya ya. Kalau misalkan memang kayak kita maunya diskusi ya kita nggak apa-apa utarakan gitu. Beda lagi kalau diskusi kan. Tapi kalau memang kadang pendapat tapi akhirnya, tapi aku kadang tuh lebih lebih banyak diam sih. Iya. Diam bukan karena nggak punya pendapat, tapi karena kayak takut kalau pendapatnya tuh kayak aduh, aku kayak nggak bisa mempertahankan pendapatku gitu loh. Kalau gitu, kalau nggak diterima, mereka nggak bisa open, maksudnya nggak bisa menerima pendapat gitu akhirnya. Fitze lagi. Siap, apa lagi yang sama kita? Oke, sama lagi. Ikut si Fit, jadi kayak makanya kadang itu aku kayak berusaha mencari jawaban dulu gitu. Iya, bener banget. Kita kayak itu kan kayak ngesurvei dulu kan, kayak mereka tuh sebenarnya jawabannya apa dulu sih. Nanti kalau misalnya aku jawab ini, kira-kira mereka tuh sama nggak sih sama jawaban aku? Kalau ada yang sama, baru dah kita kayak punya keberanian untuk iya harusnya tuh gini gitu kan. Kadang kalau kayak gini, kadang kayak ada kayak ada pembicaraan atau bahas tentang apa gitu ya. Aku berusaha mencari yang orang yang memang sepemikiran dengan aku. Iya, bener banget. Maksudnya aku itu juga untuk meyakinkan aku. Iya. Kalau pendapat aku itu bener. Kayak akhirnya kita tuh nyari pembelaan nggak sih sebenarnya? Iya, sebenarnya nyari pembelaan, tapi setidaknya kan kita bisa berdiri dengan tangan kita gitu banget. Jadi kayak ya itu memang benar sih Fit, kayak kita itu harus mencari jawaban dari pertanyaan kita itu ke orang yang memang sefrekuensi atau memang dia itu pandai di situ gitu. Iya, benar banget. Jadi biar kita juga kalau misalkan nggak tahu ya kita jadi tahu gitu loh. Dan itu benar banget sih gitu.
kamu suka nyari itu gak sih Fitisa, kayak ada pertanyaan terus kayak nyari di Google atau mana gitu? Banget. Aku kalau diajak ngomong orang, misalnya kayak ngechat kan, kalau ngomongnya langsung gini kan nggak bisa. Nggak bisa. Kan kalau kayak ngechat gitu ya, di chat gitu ya, itu kalau misalnya aku nggak ngerti sama omongan dia, aku langsung Google dulu. Jadi aku tuh pengen kayak dia tuh tahu gitu, maksudnya kayak pengen aku tuh ya pengen apa ya, nggak kelihatan bodoh gitu loh Yul. Maksudnya kayak aku tuh seakan-akan kalau nggak tahu tuh jadi kayak seakan-akan aku ya bodoh banget gitu akhirnya. Dan biar kita nggak diem ya. Iya bener. Iya. Curiga aku nggak mau jodoh sama kamu aku ya. Kadang ya cuma satu kata ya, satu kata sih aku nggak paham, langsung searching. Iya sumpah, iya aku banget itu ya sumpah. Soalnya aku takut misalnya aku nggak yakin sama kata itu gitu. Aku takut nanti aku nanggepinnya keliru. Iya, kalau gitu kalau aku tanya tuh bakal kelihatan bodoh nggak sih? Iya, nanti kalau dia ngiranya aku nggak tahu, maksudnya kayak bodoh banget gitu Iya, gimana. dan akhirnya kayak wah literasimu Kurang buruk. Aduh, pasti apa ya? Pasti aku berpikir ya, pasti orang-orang sih tak tanya pasti nganggap aku bodoh banget sih. Soalnya aku kadang takut aku nggak, kadang terkesan aku kok kecil banget sih takut kayak gini. Iya Yul, ya Allah Yul, aku tuh kadang suka random gitu kadang. Iya, Nggak tahu. iya nggak penting tapi ya namanya orang penasaran ya gitu. Iya. Dan kan apa ya Fit? Sebenarnya ya emang sih literasiku buruk ya, maksudnya nggak yang suka membaca, kayak membaca tuh harus mood dulu loh Fit. Bener. Dan aku membaca tuh sesuatu hal yang aku suka doang. Kayak anggaplah pelajaran matematika, kimia itu nggak suka kan aku. Ya udah nggak usah dipelajarin. Ngapain gitu, orang nggak suka. Kayak nunggu penasaran dulu baru Iya, mau baca. bener, ada nunggu momen aku kayak oh iya ini kayaknya aku suka deh ini, jadi akhirnya aku baru baca. Iya tuh kayak ngumpulkan mood dulu, Iya. bukan ke niat ya. Kalau niat pasti iya bisa aku niat membaca, tapi kalau nggak mood itu ya Iya. jadi Apalagi kalau topiknya tuh bukan yang kita sukai gitu. Kadang topik yang kita sukai pun kalau belum mood baca tuh gak bakal aku baca kadang-kadang. bener. Jadi kayak apa ya, terus kayak apa ya, kayak mencari jawaban di Google itu aku kayaknya kurang Puas. enak. Kurang puas itu. Iya. Lebih baik tanya ke orang langsung. Iya. Soalnya kayak tambah apa ya, kalau membaca itu pasti akan muncul pertanyaan baru sih. Ya mungkin karena ini kali Yul. Apa karena kita tuh lebih suka diskusi, ngomong langsung gitu loh Yul, maksudnya. Maksudnya bukan ngomong langsung tuh face to face tuh bukan. Maksudnya diskusi sama orang yang wujudnya tuh ada gitu loh. Daripada kayak kalau kita baca kan kayak kita nggak bisa bertukar pikiran kan. Kayak cuma satu arah kan. Satu Sedangkan arah kita tuh doang. butuh dua arah. Nah, kita tuh butuh kayak kalau kayak gini tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu kan, kayak butuh tanggapan. Nah gitu. Benar banget. Iya sih. Gitu. Tolong yang kayak gitu. Tolong chat. Iya. Tapi emang sih Bit, kayak aku ngerasa kayak dulu ya waktu kuliah tuh kayak punya, kan emang kuliah kan aku temen aku emang sudah sedikit ya gitu. Maksudnya aku ngerasa dulu tuh waktu kuliah punya teman sedikit tuh kayak kok aku temanku sedikit ya. Maksudnya kayak ngerasa kok aku nggak kayak yang lain loh. Sering ulang tahun nih gue setahun ini sampai kayak terus kadang kali jadi loh juga kayak aku tuh kadang merasa kayak nggak punya teman untuk diajak diskusi hal-hal random gitu loh juga. Nah terus kayak waktu ini Bit, kayak sudah mulai ke mungkin setelah lulus kuliah tuh kayak malah bersyukur gitu loh. Iya. Punya teman sedikit tapi berkualitas. Bisa diajak kayak ngapain aja tuh bisa gitu loh. Maksudnya iya tau lah, maksudnya kayak kegilaan kita. Kalau kita lagi serius ya serius, kita bisa. Maksudnya bisa menempatkan posisi gitu loh. Kita sama sefrekuensinya gitu. Jadi malah kayak sekarang lebih bersyukur gitu loh punya teman sedikit itu. Ngapain maksudnya kayak punya teman banyak itu tapi nggak ada apa ya, cuma sehat aja, cuma datang pas butuh ya ngapain gitu loh. Iya sih emang kayak lagi saat ini tuh emang lagi butuhnya apa ya, seharusnya itu banyak diskusi sih. Iya bener banget. Tapi kamu nggak, maksudnya ya ada kamu. Iya. Tapi kadang kayak perlu yang lain gak sih, maksudnya sedikit banyak lah, bukan banyak banget sih. Ada beberapa lagi yang harusnya lebih, soalnya kayak kita tuh sepemikiran aja. Pengen gak sih kayak sepemikiran tapi ada pandangan lain gitu kan. Kalau kita gitu. kan kayak kecenderungan cara pikirnya
mirip kan, Iya. maksudnya kayak kesukaannya kan apalagi sama maksudnya kayak perempuan ya mungkin. Iya, jadi kadang tuh kayak pengen kayak nemuin orang yang barangkali nanti Bisa. dari yang apa namanya, kayak apa, dari misalnya dari orang lain yang misal cowok atau gimana itu kan yang beda kan gendernya sama kita. Atau mungkin ternyata nggak yang terlalu Misalnya minta, bisa misalnya apa deh. sama-sama suka cowok. Iya bener banget, sama-sama suka cowok. Iyalah, suka cowok masih normal kan. Iya, tapi nggak ada yang mau. Tapi nggak ada yang mau. Tolong Zan, temennya Zan Iya, tolong temennya Zen. yang jomblo. Iya. Aduh ngeblank aku. Ngomong apa tadi? Iya tuh, maksudnya kayak kadang itu kayak kita tuh nggak harus butuh teman yang dekat nggak sih, maksudnya nggak yang harus dekat Iya. banget untuk ngajak ngobrol, asalkan dia bisa menerima perbedaan. Sebenarnya nggak harus yang kayak ini sih, nggak harus yang kayak sama pendapat tuh nggak harus. enggak. Cuman kayak yang apa ya? Ya bertukar pendapat gitu loh, Iya. kayak bertukar pikiran. Misalnya kamu pendapatnya A ya nggak masalah, aku B juga nggak Iya, masalah. Gitu. setidaknya dia tuh bisa menerima perbedaan gitu, Iya. nggak yang ngotot, nggak gitu. Kamu tuh, Kamu goblok, kamu aku pernah di aku pernah digituin tahu. sama-sama aku pernah digoblokkan gara-gara beda pendapat. Iya, aku pernah di kayak gini kan. Kayak kamu tuh kalau kamu tuh harus belajar lagi gini, kayak maksudnya kayak kamu tuh sumpah itu aku sakit hati sebenarnya, tapi ya udahlah ya. Sama kayak Ya kan pendapat itu juga belum tentu benar juga kan. gini kan ya. Maksudnya. Pernah itu kayak konteksnya tuh waktu itu kayak nonton TV atau apa gitu ya, berita lah nggak salah, Iya. tentang politik. Terus ditanya dong, kamu suka, maksudnya kayak suka politik atau anti politik gitu ya? Aku lupa, maksudnya kan sudah lama gitu kan ya, teman-teman gitu. Terus aku jawab dong, aku nggak suka politik gitu kan. Terus soalnya gini, yuk hidup itu yuk perlu politik, maksudnya Iya. kamu harus mempelajari politik. Aku yuk aku terus mikir gini, konteksnya ini tadi kan berita tentang politik gitu. Ya aku kira ya kita tuh mau membahas tentang yang di berita itu. Tapi ternyata politiknya gitu. kayak yang lain ya, emang mesti hidup kita tuh pasti politik lah gitu loh, pasti berpolitik. Tapi kan yang tak tangkap itu tentang pemerintahan yang waktu di berita itu. Nah aku bilang kan aku nggak suka. nggak ngikutin gitu kan. nggak ngikutin berita politik gitu. Aku digoblokkan dong. Iya. Kalau aku dulu tuh Aku di mana? kalau aku dulu tuh kayaknya masalah agama gitu sih. Kan tahu sendiri kan pikiranku tuh randomnya apa kayak gimana gitu kan. Kadang tuh kayak nanya tuh suka kayak, kadang tuh kalau nggak bisa dilogika kan aku suka kayak, terus kalau gini masih aku kejar gitu terus kan nanya. Terus kayak ada orang gitu yang ngomong kayak apa, kamu tuh jangan terlalu kayak gini, jangan terlalu apa sih, kayak istilahnya kayak jangan sok tahu gitu loh, kayak seakan-akan kamu tuh belajar lagi gitu. Ya secara nggak langsung kan kayak menggoblokkan gitu. Iya. Sakit hati anjir aku. Iya. Maksudnya ya nggak gitu caranya untuk kayak memberitahu orang kan, ada etika kan harusnya kayak Iya. kasih tahu. Isi aku kayak aduh, makanya setelah itu aku setelah itu kalau sama orang itu aku kayak lebih diem, lebih berusaha menghindari sebenarnya, maksudnya Iya. supaya aku nggak ditanya hal-hal yang seperti itu Aneh-aneh. lagi, soalnya wah Soal- ini beda. Kalaupun kita memberi jawaban, kita tuh pasti kayak langsung dibantah terus gitu loh sama mereka. bener. Jadi sudah 2 kali sih aku kayak dibikin apa ya, kayak akhirnya nggak kayak apa ya, orang ini maksudnya aku pribadi kayak wis nggak pengen ngobrol gitu, maksudnya nggak bisa nih kalau udah jadi diskusi itu, nggak Iya. pengen juga gitu, soalnya kayak pendapat itu sudah dimatikan 2 kali sama dia. Iya. Jadi enggak deh. Aku gitu. cenderung kayak males gak sih sama orang kayak gitu. Maksudnya kayak ya udahlah, menghindari obrolan yang terlalu serius gitu loh. Ya katanya cuma iya aku dengerin, tak ambil baiknya. Iya. Kalau yang emang nggak bisa aku terima ya Ya udah diiyain aja gitu kan. Mm-mm. Kayak ya udah bisa apa ya. Ya dan mungkin sekarang berjalan waktu ya kita harus bisa menerima segala perbedaan itu ya sebenarnya. bener. Nggak bisa memaksakan juga kan. Kadang aku juga pikir sih mungkin perspektifku juga masih salah gitu loh. Iya. Ya itu tadi Yul, kalau kita tuh nggak akan bisa nyari pembenaran gitu loh. Maksudnya kita nyari pembenaran jawaban kita kalau ke orang yang nggak sependapat sama kita, ya tetap aja disalahkan. Iya, soalnya kebenaran yang mutlak itu kan sebenarnya nggak ada. Maksudnya Iya. adapun itu ya milik Tuhan kita gitu. Sedangkan kayak benar salah itu
di kita ya, maksudnya di masyarakat kita itu cenderung ke bergantung dari kayak kebudayaan sama norma nggak sih? Iya bener. Maksudnya masih apa ya? Masih erat, maksudnya lebih masih di lingkup di sama lingkup itu. itu gitu loh. Jadi nggak bisa kita benar-benar mencari yang benar salah Iya. gitu ya, kita menganut apa ya, kepercayaan kita masing-masing lah gitu. Bener banget. Dan mungkin kan pasti kita sudah bisa mikir kan ya, maksudnya baik buruknya lah. Lebih baik kita mikir baik buruknya itu seperti Iya. apa gitu kan. Ya nanti bakal berimbas ke kita gitu kan. Gitu. Kalau ternyata ini dampaknya seperti ini ya mungkin itu ternyata salah atau keliru gitu kan. Atau ya nggak tentu juga sih, maksudnya nggak tentu salah juga, maksudnya barangkali kurang Kurang tepat atau gimana. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah melihat kita di obrolan kali ini. Dadah.